18 tahun aku hidup bahagia. Suami baik, anak-anak juga penurut. Tapi di tahun ke-19, aku menemukan kertas USG atas nama perempuan lain dari lipatan pakaian kotor suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Aira. Aku menikah dengan Reza saat usiaku baru menginjak 23 tahun. Usia yang bagi sebagian orang dianggap terlalu muda untuk menanggung beban rumah tangga. Tapi aku yakin waktu itu, cinta kami terasa seperti dunia dalam genggaman. Reza, pria yang dulu begitu gigih mengejar cintaku, akhirnya menjadi suamiku, imamku, dan ayah dari kedua anakku. Sekarang aku 41 tahun. Usia yang tak lagi muda, namun aku masih menjaga diriku sebisa mungkin. Rambutku mungkin tak sehitam dulu, kulitku tak sekenyal dulu, tapi aku tetap berusaha menjadi istri dan ibu yang layak untuk keluargaku. Kami punya 2 anak remaja, Naya dan Alvino, yang kini duduk di bangku SMA dan SMP. Kehidupan kami, jika dilihat dari luar, terlihat sangat sempurna. Rumah kami di pinggir kota, berdiri megah 2 lantai dengan taman mungil di halaman depan. Ada anggrek yang mekar di sisi pagar dan suara burung dari sangkar yang menggantung di serambi. Semua orang bilang kami pasangan yang ideal. Keluarga panutan. Contoh harmonis dalam pernikahan. Reza, Reza. Suamiku itu, dari dulu sampai sekarang, selalu menciptakan kesan yang sama. Suami idaman. Ia sosok yang tenang, penyabar, dan selalu punya kata-kata menyejukkan di saat aku kalut. Ia tak pernah meninggikan suara. Bahkan ketika aku marah karena hal sepele, ia hanya tersenyum, mengusap kepalaku, dan berkata, "Sayang, jangan cepat tersulut. Kita bisa selesaikan ini baik-baik." Ia selalu pulang tepat waktu. Setiap sore sekitar pukul 6, suara mobilnya akan terdengar masuk ke garasi. Aku yang sedang menyiapkan makan malam di dapur akan segera mengenali langkah kakinya di lorong rumah. Ia masuk, mencium keningku, dan menanyakan hariku. "Masak apa hari ini, sayang?" Harumnya sudah sampai ke depan pagar. Lalu kami akan makan bersama, tertawa bersama anak-anak, bercerita tentang hari masing-masing. Aku merasa seperti hidup dalam iklan keluarga bahagia. Semua berjalan mulus, terlalu mulus. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini, aku mulai merasa aneh. Seperti ada yang tak lagi sama. Bukan dari sikap Reza, ia masih perhatian, masih hangat, bahkan mungkin terlalu manis. Tapi justru itu yang membuatku resah. Karena aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini nyata? Ataukah hanya ilusi yang kubangun untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya retak di balik senyum manis dan pelukan hangat itu? Kadang saat ia tidur lebih awal dari biasanya, aku memperhatikannya diam-diam. Wajahnya masih sama seperti dulu, hanya lebih dewasa, lebih tenang. Tapi matanya, entah kenapa, ada kekosongan yang dulu tak pernah kulihat. Seperti ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Aku coba menepis semua kecurigaanku. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku terlalu paranoid. Aku bilang, "Aira, kamu hanya lelah. Rumah tangga kalian baik-baik saja. Kamu punya segalanya." Tapi malam-malamku semakin sering diwarnai mimpi-mimpi buruk. Mimpi tentang kehilangan, tentang pengkhianatan. Dan saat aku bangun, dadaku sesak, seperti ada yang mencengkeram keras-keras. Suatu malam, aku duduk di balkon lantai 2, memandangi bintang-bintang yang bertaburan malu-malu di langit.
Reza baru saja masuk kamar setelah seharian bekerja. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di dalam tas kerjanya. Sesuatu yang membuat jantungku berdegup tak karuan. Sebuah kertas kecil. Terselip di sela dompetnya. Dengan tulisan tangan yang tidak kukenal. Terima kasih untuk hari ini, Mas. Aku rindu lagi. S. Tanganku gemetar saat membacanya. Dunia yang terlihat sempurna itu mulai retak perlahan. Tapi aku belum ingin percaya. Aku belum siap untuk kenyataan. Karena selama ini, aku hidup di balik tembok bernama bahagia, yang ternyata hanya dilukis di permukaan. Perubahan tak selalu datang dalam bentuk badai. Kadang, ia masuk diam-diam, seperti kabut pagi yang tak terlihat mata tapi bisa dirasa kulit. Begitu juga yang terjadi padaku dan Reza. Setelah lebih dari 18 tahun menikah, aku pikir aku sudah hafal setiap detak napasnya. Cara ia menatapku, intonasi suaranya saat lelah, atau isyarat kecil ketika ia ingin bercerita tapi masih menyimpan keraguan. Tapi ternyata, ada hal-hal kecil yang kulewatkan. Mungkin karena aku terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa semua akan selalu baik-baik saja. Sekitar 3 bulan lalu, Reza mulai berubah, perlahan, seperti musim yang berganti tanpa suara. Awalnya, ia mulai membawa pulang lebih banyak pekerjaan. Ia pulang tetap tepat waktu, tapi tak lagi langsung bercengkerama dengan anak-anak atau membantuku menyiapkan makan malam. Ia langsung naik ke kamar kerja dan mengurung diri berjam-jam. "Ma, aku harus selesaikan laporan ini. Deadline-nya ketat banget," katanya sambil membuka laptop, bahkan sebelum sempat mencium pipiku seperti biasanya. Aku mengangguk waktu itu, memaklumi. Bukankah memang begitu dunia kerja? Penuh tekanan, apalagi kalau memang sedang mengejar promosi seperti yang ia bilang minggu lalu. "Kalau Mas dapat jabatan itu, kita bisa jalan-jalan ke Jepang. Ya, Ra. Naya udah lama pengen ke sana." "Iya," jawabku sambil tersenyum, meski dalam hati, aku hanya ingin dia pulang tanpa beban, tanpa laptop, tanpa layar yang jadi penghalang kami. Malam-malam mulai berubah sunyi. Dulu, sebelum tidur, kami punya rutinitas kecil, ngobrol ringan, membahas hari masing-masing, atau sekadar rebahan berdua sambil saling memeluk dalam diam. Tapi kini, ketika aku masuk kamar, Reza masih duduk di meja kerjanya. Kadang dengan headphone, kadang dengan tumpukan kertas yang tak kukenal. Aku menunggu. Kadang sampai mataku berat. Kadang tertidur sambil memegang bukunya yang belum selesai kubaca. Hingga suatu malam, aku mendekatinya, memeluknya dari belakang. Kudekatkan wajahku ke pundaknya, mencoba merindukan aroma tubuhnya yang biasanya menenangkan. Tapi ia terkejut, seperti tak siap disentuh. Aira, tunggu, aku lagi fokus. Jangan sekarang, ya?" Kalimat itu begitu halus, tapi menusuk. Aku melepaskan pelukanku perlahan. Menatapnya dari samping. Ia bahkan tak menoleh. "Kamu nggak apa-apa, Mas?" tanyaku pelan, berusaha tak menyuarakan kecurigaanku yang mulai tumbuh pelan-pelan. "Capek aja, sayang. Banyak tekanan. Aku cuma butuh fokus." Lalu ia tersenyum, seperti biasa. Senyum itu, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi kini terasa hampa. Seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu di balik lesung pipinya. Dan aku terlalu takut untuk bertanya lebih dalam. Terlalu takut kalau kecurigaanku benar. Karena aku ingin tetap percaya bahwa ia hanya lelah. Bahwa yang berubah hanya situasi, bukan perasaannya padaku. Tapi di dalam dada, ada yang pelan-pelan mencubit. Dan setiap malam semakin sering aku menangis diam-diam di kamar mandi, hanya agar anak-anak tak mendengar.
Tak melihat. Dan pada malam keempat, saat aku kembali mendekatinya dan mencoba menggenggam tangannya yang dingin, ia menariknya pelan dan berkata, "Kamu tidur duluan, ya? Aku masih harus kerja." Lalu ia menatap layar laptop, mengabaikanku. Seakan keberadaanku hanya bayangan di balik lampu meja. Dan di saat itulah, aku tahu, bukan hanya pekerjaannya yang menyita waktunya. Ada sesuatu yang lain. Tapi bodohnya aku, tetap menutup mata. Tetap percaya. Karena cinta yang terlalu dalam seringkali membutakan, bahkan pada luka yang mulai berdarah. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Matahari mengintip malu dari balik gorden jendela dapur, aroma kopi perlahan memenuhi udara, dan suara ceceran ayam dari rumah tetangga menjadi latar belakang kesibukanku. Hari libur, saat anak-anak masih terlelap dan Reza baru saja berangkat kerja, karena katanya ada rapat mendadak. Aku memilih menghabiskan waktu untuk beres-beres. Sesuatu yang kulakukan dengan hati ringan, karena selama ini, aku selalu percaya, merawat rumah adalah bagian dari mencintai keluargaku. Termasuk mencuci sendiri pakaian suamiku. Aku suka aroma sabun cuci yang menempel di kemeja kerjanya, seakan aku bisa menyentuhnya bahkan saat ia jauh di kantor. Hari itu aku sedang memilah pakaian kotor. Ada satu celana bahan warna abu tua yang sering Reza kenakan ke kantor. Saat ku genggam, aku sadar celana itu terasa lebih berat dari biasanya. Naluriku langsung mengarah ke kantong-kantongnya. Mungkin ada kunci atau uang receh, pikirku, sambil membalik saku dalamnya. Tanganku merogoh ke dalam kantong kanan belakang, dan merasakan tekstur kertas. Refleks, aku menariknya keluar. Kupikir itu struk parkir atau bon makan siang dari warteg, seperti biasanya. Tapi kali ini, berbeda. Kertas itu dilipat dua, masih agak lembab seperti baru saja terkena keringat. Saat kubuka, jantungku berdetak lebih cepat. Tulisan tangan. Rapi. Bukan tulisan Reza. Dan bukan tulisan pria. Aku suka saat kamu pandang aku diam-diam. Jangan lupa kita ketemu Jumat ya, Mas. S. Tanganku gemetar. Suara dari radio dapur mendadak hilang dari pendengaranku. Dunia seperti berhenti sesaat. Huruf-huruf itu, lincah, anggun, dan menyebalkan. Seolah ditulis dengan penuh gairah dan kebanggaan. Mas. Bukan, Pak. Bukan, Bapak Reza. Tapi, Mas. Panggilan yang akrab. Terlalu akrab. Siapa? S? Pertanyaan itu langsung menyayat pikiranku. Kupandangi ulang tulisan itu. Tidak ada nama lengkap. Tidak ada nomor telepon. Hanya inisial. Tapi dari caranya menulis, dari kalimatnya, aku tahu ini bukan urusan pekerjaan. Bukan urusan kantor. Bukan pula hal yang seharusnya ada di kantong celana suamiku. Aku duduk di pinggir tempat cuci, lututku lemas. Saking syoknya, aku tak sadar air dari mesin cuci mulai luber. Tapi aku tak peduli. Dadaku sesak. Ada rasa panas merambat di tenggorokan. Aku tak menangis. Belum. Karena bagian dari diriku masih mencoba menyangkal. Mencari pembenaran. Mungkin itu cuma rekan kerja yang bercanda. Mungkin salah masuk kantong. Mungkin kertas itu bukan untuk Reza. Tapi semakin lama kupandangi kertas itu, semakin keras logika menamparku. Tidak, Aira. Ini bukan mungkin. Ini petunjuk. Ini serpihan dari sesuatu yang lebih besar, yang selama ini bersembunyi di balik wajah tenangnya, di balik rutinitasnya yang tampak rapi. Air mata akhirnya jatuh juga. Tapi tak meledak. Tertahan di balik napas yang menderu.
seperti awan hitam yang menahan badai. Di luar, suara motor lewat, burung berkicau, dunia tetap berputar. Tapi dalam diriku, dunia mulai retak. Aku kembali melipat kertas itu. Kusimpan di saku celana rumahku, diam-diam. Entah kenapa, aku tak ingin membuangnya. Seolah itu bukti pertama, bukti bahwa instingku selama ini tak salah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai mencurigai Reza. Suamiku. Lelaki yang selama ini kupuja sebagai sosok setia, hangat, dan sempurna. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin aku tak mengenalnya seutuhnya. Hari itu, langit Jakarta mendung. Tapi bukan langit yang membuat dadaku berat. Bukan pula udara yang dingin oleh gerimis. Melainkan firasat, yang entah kenapa kembali menggangguku. Sudah 2 hari sejak aku menemukan secari kertas bertuliskan pesan manis dari seorang perempuan berinisial S di kantong celana kerja Reza. Sejak saat itu, pikiranku tak pernah berhenti bekerja. Aku mencoba bersikap seperti biasa. Memasak, mengurus anak-anak, menyapa Reza dengan senyum yang nyaris hampa. Tapi dalam hati, aku mengamati, merekam, mengumpulkan setiap detail kecil yang biasanya kulewatkan. Hingga pagi itu, saat aku sedang membersihkan meja kerja Reza di lantai 2. Meja yang biasanya tak kusentuh terlalu jauh. Karena Reza selalu bilang, "Gak usah diberesin, sayang, biar aku yang rapikan sendiri." Tapi hari itu, aku memberanikan diri. Entah dorongan dari mana. Ada rasa penasaran yang tak bisa lagi kubendung. Aku menyeka debu di permukaan meja, lalu menyortir tumpukan kertas yang berserakan. Beberapa map kerja terbuka, berisi dokumen proyek kantor. Tapi ada satu amplop putih yang diselipkan di tengah-tengah tumpukan, bukan dari kantor. Tanpa logo, tanpa nama. Amplop biasa, tapi hati kecilku langsung berdebar saat menyentuhnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu perlahan. Dan disitulah dunia yang kupijak mulai runtuh. Isinya adalah lembar hasil USG. Bukan fotokopi. Bukan duplikat. Tapi lembar asli, berlogo klinik bersalin terkenal di Jakarta Selatan. Mataku langsung menangkap nama yang tertera di pojok kiri atas. Nama pasien, Ayu Maharani. Usia kehamilan, 12 minggu. Tanggal pemeriksaan, 2 minggu lalu. Tapi yang paling menghancurkan bukanlah nama perempuan itu. Bukan pula usia kandungannya. Tapi kalimat yang tertulis rapi di bagian catatan dokter. Pasien datang bersama suami. Suami? Tanganku melemas. Napasku tercekat. Kata-kata itu menari di mataku, menghunus pikiranku tanpa ampun. Suami? Siapa? Siapa yang dimaksud dokter sebagai suaminya? Tapi entah mengapa, hatiku langsung tahu. Ada keyakinan yang tak bisa kutolak. Bahwa laki-laki yang datang bersama Ayu Maharani adalah Reza. Suamiku. Ayah dari anak-anakku. Lelaki yang setiap hari pulang ke rumah, mencium keningku, dan berkata bahwa ia kelelahan karena lembur. Lembur apa? Lembur dengan siapa? Aku terduduk di lantai, memeluk kertas itu seperti pecahan kaca. Dingin. Tajam. Mengiris harga diriku yang selama ini kujaga mati-matian. Air mataku jatuh. Bukan satu, tapi deras. Sesak itu tak bisa lagi kutahan. Bukan hanya karena sakit, tapi karena dikhianati dalam diam, dengan cara yang begitu tenang dan terencana. Reza, Mas, apa yang kamu lakukan padaku? Batinku gemetar. Kupandangi kembali lembar USG itu, kali ini lebih teliti. Di bagian bawah, ada foto hitam putih buram.
Gambar kantung rahim dengan calon janin di dalamnya. Sekecil itu, tapi sudah cukup menghancurkan dunia yang kubangun selama 18 tahun. Aku berusaha berdiri. Kakiku goyah. Kuletakkan kembali amplop itu, tidak di tempat semula, tapi di laci meja yang lebih tersembunyi. Aku belum siap berkonfrontasi. Belum sekarang. Tapi sejak hari itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Reza menyembunyikan seorang perempuan dan seorang anak yang sedang dikandungnya. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya fakta bahwa dia berselingkuh, tapi kenyataan bahwa dia sedang memulai kehidupan baru, di saat aku masih berjuang menjaga kehidupan lama kami tetap utuh. Aku menatap bayanganku di cermin kamar mandi. Mata sembab, wajah pucat. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena lelah bertarung dengan pikiranku sendiri. Setelah menemukan hasil USG atas nama Ayu Maharani, pikiranku dipenuhi tanya. Siapa dia? Siapa perempuan itu? Apa hubungannya dengan Reza? Kenapa Reza tidak pernah bercerita? Kupeluk diriku sendiri, seperti sedang berusaha menenangkan seorang anak kecil yang ketakutan di tengah badai. Tapi kali ini, anak kecil itu adalah aku. Istri yang merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca, mencoba menahan perih, agar rumah tangganya tak hancur seketika. Aira, jangan berpikir macam-macam. Mungkin itu bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku membatin, mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin Reza cuma menemani temannya. Mungkin Ayu itu istri rekan kantornya yang butuh pendamping saat periksa kandungan. Ya, aku mencoba waras. Mencoba mencari 1000 alasan masuk akal untuk tidak jatuh ke jurang curiga. Tapi seperti yang sering terjadi, logika dan hati tak selalu bisa berdamai. Karena satu pertanyaan kembali menghantam keras ke dalam benakku. Kalau memang tidak ada apa-apa, mengapa Reza tidak pernah cerita? Aku dan Reza selama ini selalu terbuka, atau setidaknya aku pikir begitu. Kami berbagi banyak hal, mulai dari masalah pekerjaan, teman-teman kantor, bahkan gosip keluarga. Tapi, mengapa tak sekalipun dia menyebut nama Ayu Maharani? Mengapa dia menyembunyikan kertas USG itu di meja kerjanya, dan bukan membuangnya kalau memang tak penting? Dan yang paling membuatku sesak, mengapa di bagian catatan dokter tertulis, datang bersama suami. Suami? Apakah itu hanya istilah formal dari dokter? Atau, memang Reza telah memainkan dua kehidupan? Aku mengusap wajahku berkali-kali. Tapi pikiran itu tak mau pergi. Aku mulai mengingat-ingat momen yang dulu kuanggap biasa. Saat Reza mulai sering lembur, ketika ia menolak disentuh, ketika malam-malamnya tak lagi dihabiskan bersamaku tapi di meja kerja, dan kini, satu demi satu potongan puzzle itu mulai menyatu. Mengerikan. Aku ingin bertanya langsung padanya. Ingin menuntut jawaban. Tapi sesuatu dalam diriku menahanku. Takut. Ya, aku takut. Takut mendengar kebenaran yang tak bisa kuubah. Takut menerima bahwa Reza, lelaki yang kucintai sepenuh hidupku, mungkin telah mengkhianatiku secara utuh. Malam itu, saat Reza pulang, aku hanya bisa memandanginya diam-diam dari balik pintu dapur. Ia masuk rumah seperti biasa. Meletakkan kunci di atas meja. Melempar senyum kecil yang dulu terasa hangat, kini justru seperti topeng. Sayang, aku pulang. Aku memaksakan diri tersenyum. Iya, sudah makan? Belum. Tapi nggak usah repot-repot. Aku nggak lapar banget. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu menyayatku. Sejak kapan kamu tidak lapar pulang ke rumah? Reza? Sejak kapan kamu mulai kenyang sebelum sampai ke sini? Aku ingin menjerit. Tapi yang kulakukan hanya duduk. Menyiapkan teh.
lalu menyerahkannya padanya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Makasih. Ya, kamu selalu tahu yang aku butuh," katanya, masih dengan senyum manisnya. Tapi malam itu, aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya. Diam. Dan saat ia meminum teh buatanku, aku bertanya pelan, nyaris seperti bisikan. "Mas, kamu kenal seseorang bernama Ayu Maharani?" Tangannya terhenti sejenak. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat jantungku mencelos. Ia cepat-cepat menelan teh, lalu mengerutkan kening seolah bingung. "Ayu siapa? Kok tiba-tiba nanya begitu?" Aku tersenyum samar. "Nggak, tadi cuma nemu nama itu di salah satu file yang nggak sengaja kebuka pas aku bersihin meja kamu." Reza tertawa kecil, lalu menggeleng. "Ah, mungkin itu pasien proyek CSR klinik yang pernah kita bantu. Aku lupa-lupa ingat. Kamu tahu sendiri file di kantor itu banyak banget." Jawaban itu terdengar logis, sempurna. Tapi aku tahu, kebohongan yang sempurna pun punya retakan. Dan malam itu, setelah Reza tidur, aku hanya bisa memeluk gulingku erat-erat. Menahan tangis yang makin sulit dikendalikan. Karena aku mulai kalah dalam pertarungan batin ini. Aku ingin percaya, tapi dunia sedang memberiku terlalu banyak alasan untuk berhenti. Aku tidak langsung menghadapinya. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, jika aku ingin tahu yang sebenarnya, aku tak boleh hanya mengandalkan emosi. Aku harus pelan-pelan, merekam, mengamati, menyusun potongan demi potongan kebohongan yang selama ini mungkin tersembunyi rapi. Hasil USG itu, kertas putih dengan nama Ayu Maharani dan usia kehamilan 12 minggu, masih kusimpan. Lipatannya mulai lemas karena sudah berkali-kali kubuka. Kubaca. Kutang isi. Tapi bukan di dompet. Bukan di laci meja rias. Aku menyembunyikannya dengan cara yang hanya aku tahu. Kuletakkan di dalam buku resep peninggalan almarhumah ibu, buku yang sudah lama tak tersentuh, yang tertumpuk di rak paling atas di dapur, di antara koleksi yang nyaris kulupakan. Hanya aku yang tahu itu ada di sana. Di antara halaman yang penuh noda minyak dan coretan tinta tua, terselip bukti paling menyakitkan dalam hidupku. Setiap kali aku merasa ragu pada kenyataan, aku akan mengambil bangku kecil, naik diam-diam, dan membuka buku itu, hanya untuk memastikan bahwa semuanya bukan mimpi buruk yang kubayangkan sendiri. Dan hari-hari setelah itu, aku berubah. Diam-diam. Menjadi pengamat di rumahku sendiri. Reza, semakin sulit ditebak. Dulu, ponselnya selalu berbunyi kencang jika ada notifikasi. Sekarang, silent mode adalah keadaan default. Ia meletakkannya menghadap ke bawah di atas meja makan. Sesekali, saat aku mendekat, ia cepat-cepat mengambilnya, seolah ada harta karun di dalamnya yang tak boleh kulihat. Aku memperhatikan lebih teliti setiap gerak-geriknya, tatapan matanya saat aku berbicara, sentuhan tangannya yang mulai terasa mekanis, pelukannya yang terasa asing. "Mas, kenapa sekarang HP kamu selalu silent?" tanyaku suatu malam, saat kami sedang duduk berdua di ruang TV, berpura-pura menikmati acara yang bahkan tak ada yang kami perhatikan. Reza tersenyum, tanpa menoleh. "Ah, biar nggak ganggu aja. Banyak notifikasi kantor. Aku pengen tenang kalau lagi di rumah." Tenang? Lucu sekali. Karena justru aku yang tak lagi bisa tenang sejak kebenaran mulai menyelinap lewat celah-celah keheningan. Dan malam-malamnya makin sering di luar rumah. Katanya rapat. Katanya klien dadakan. Katanya koordinasi mendadak. Pernah suatu malam, ia pulang lewat tengah malam. Ia membuka pintu pelan, berharap aku tertidur. Tapi aku menunggunya.
Dengan mata terbuka di balik kegelapan kamar. Jantungku berdetak cepat saat ia melepas sepatu. Aku menyalakan lampu kecil di sisi tempat tidur. "Baru pulang?" tanyaku, lirih. Ia sedikit terkejut, tapi cepat menenangkan diri. "Iya, tadi ada revisi mendadak dari kantor pusat. Nggak bisa ditunda." Ia lalu berjalan ke kamar mandi, tak menciumku seperti biasanya. Aku menunduk, menggenggam selimut erat-erat. Merasakan tubuhku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena aku tahu dia berbohong. Tapi aku tetap diam. Aku belum mau membuka kartu. Belum saatnya. Karena aku tahu, kebenaran tak bisa dipaksa keluar. Harus dibiarkan tumbuh, menganga, dan menyodorkan wajah aslinya dengan sendirinya. Dan setiap kali aku mulai goyah, setiap kali aku ingin menyeretnya ke hadapan kertas USG itu dan menjerit. Siapa Ayu? Anak siapa yang sedang dikandungnya? Aku kembali ke dapur. Naik ke atas bangku. Mengambil buku resep tua itu. Membuka halamannya perlahan. Dan melihat kertas itu masih di sana. Masih ada. Masih nyata. Masih menunggu hari di mana semuanya akan pecah. Dan aku akan siap. Malam itu, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Tapi bukan cuaca yang membuat tubuhku menggigil, melainkan keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Reza baru pulang setelah lewat jam 10 malam. Katanya ada briefing dadakan di kantor cabang. Ia tampak lelah. Lalu langsung masuk ke kamar mandi tanpa banyak bicara. Dan disitulah aku melihatnya. Ponsel Reza tergeletak di atas nakas. Terbuka. Tak terkunci. Seolah semesta memberiku restu untuk akhirnya menyingkap apa yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Jantungku berdetak liar. Telapak tanganku basah oleh keringat. Tapi tanganku bergerak pelan, nyaris seperti bukan aku yang mengendalikannya. Ini bukan karena curiga, bisikku dalam hati. Ini karena aku butuh tahu. Aku butuh jawaban, sebelum aku hancur oleh imajinasiku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponselnya. Nafasku tercekat. WhatsApp. Kudorong layar ke atas. Ternyata ia belum menutup aplikasi terakhir. Dan di sanalah segalanya terjawab. Satu nama muncul di bagian paling atas daftar percakapan, Ayu Hati Merah 2. Dengan foto profil perempuan muda berjilbab, tersenyum manis di sebuah taman bunga. Dan pesan terakhirnya masih belum terbaca. Sayang, baik kita gerak hari ini. Aku nangis haru. Kamu benar-benar jadi ayah yang aku impikan. Akhirnya kita jadi satu keluarga ya, Mas. Aku gak sabar lihat kamu gendong dia nanti. Dadaku nyeri. Tapi jari-jariku terus menggulir layar. Menyelami dunia lain, dunia Reza yang selama ini tak ku kenal. Dunia yang ia bangun di balik diamnya. Di balik pelukannya yang kini terasa palsu. Pesan-pesan mereka dipenuhi cinta. Kalimat manja. Emoji hati. Rayuan mesra. Ucapan selamat tidur yang tak pernah lagi kuterima. Lalu aku menemukan foto-foto. Foto perut buncit Ayu yang dibelai lembut dari bawah. Dan Reza, suamiku, mencium perut itu dengan mata terpejam. Seolah ia sedang menyentuh keajaiban. Aku menjerit, dalam hati. Tubuhku membeku. Tapi tak ada air mata. Hanya kekosongan yang membungkus seluruh pikiranku. Tanganku gemetar saat membuka galeri. Di sana lebih banyak lagi. Selfie mereka berdua di ruang USG. Di restoran. Di dalam mobil Reza. Mobil yang selama ini juga kupakai antar anak-anak ke sekolah. Dunia runtuh. Bukan karena aku dikhianati. Tapi karena pengkhianatan itu, begitu dalam, begitu tenang, dan begitu lengkap.
Reza tak hanya berselingkuh. Ia mencintai perempuan lain. Ia membangun keluarga baru, sambil masih tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam. Tiba-tiba suara air dari kamar mandi berhenti. Aku panik, tapi tak sempat menghapus jejak. Segera kuletakkan ponsel di tempat semula. Kutarik selimut dan pura-pura tidur. Dadaku naik turun seperti orang tersengal. Keringat dingin membanjiri pelipisku. Pintu kamar mandi terbuka. Reza keluar dengan handuk di leher. "Sayang, udah tidur?" tanyanya pelan. Aku diam. Berpura-pura tak dengar. Menutup wajahku dengan selimut, menahan tubuhku yang bergetar hebat. Ia berjalan mendekat. Duduk di sisi tempat tidur. Aku bisa mencium aroma sabun dari kulitnya. Aroma yang dulu menenangkan, kini membuatku mual. Ia mengusap lenganku sebentar, lalu mematikan lampu. "Istirahat ya. Besok aku antar anak-anak dulu sebelum ke kantor." Lalu ia rebah di sebelahku. Menghela napas. Tak sadar bahwa tepat di sampingnya, istrinya sedang hancur berkeping-keping dalam diam. Malam itu aku tidak menangis. Air mataku seperti tertahan di balik jurang yang terlalu dalam. Aku hanya diam. Terjaga. Menatap langit-langit kamar gelap dengan satu pikiran. Aku bukan lagi satu-satunya. Aku telah digantikan, bahkan tanpa pernah diberitahu. Dan kini, aku tahu, aku tidak bisa terus pura-pura. Tidak setelah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Malam itu, setelah Reza tertidur di sampingku, tenang, damai, seolah tak ada luka yang baru saja dia ciptakan, aku masih terjaga. Mataku memandangi siluet langit-langit kamar, tapi yang kulihat adalah potongan-potongan hidupku yang runtuh satu persatu. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Yang keluar hanya suara napas tersengal, seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh udara dalam paru-parunya. Aku merasa seperti orang yang tenggelam dalam laut yang tak berbentuk. Dan kemudian, aku muntah. Bukan karena mual, tapi karena sakit yang tak bisa kutahan lagi. Aku berlari ke kamar mandi, memuntahkan semua isi perutku, dan rasa muak yang menyesaki dada. Tanganku bertumpu di wastafel, tubuhku gemetar hebat. Mukaku pucat, mataku sembab, rambutku berantakan. Perempuan yang kulihat di cermin, bukan lagi Aira yang dulu. Ia bukan lagi istri yang utuh. Ia adalah wanita yang baru saja dihancurkan oleh lelaki yang ia percayai sepenuh hidupnya. Air mata kembali jatuh. Tak bisa dihentikan. Aku menatap wajahku di cermin dengan tatapan kosong, lalu bicara lirih pada bayanganku sendiri. "Kenapa, Aira? Apa salahmu? Kenapa harus kamu yang dikhianati seperti ini?" Aku mengingat kembali semua yang telah aku lalui bersamanya, bersama Reza. 18 tahun bukan waktu sebentar. Aku mendampinginya dari nol. Dari masa-masa ia belum punya apa-apa, dari saat ia masih mengendarai motor butut dan harus menghitung uang untuk beli bensin. Aku yang dulu ikut bersamanya menahan lapar di awal pernikahan. Aku yang ikut bersujud di sepertiga malam, mendoakan agar ia sukses. Aku yang mengandung anak-anaknya. 2 kali hampir keguguran karena terlalu lelah menjaga rumah sambil bekerja sampingan. Aku yang menyusui, membesarkan, mengurus rumah, dan tetap berdandan agar ia merasa bangga pulang ke rumah. Aku tidak sempurna, tapi aku setia. Aku mencintainya dengan seluruh nafasku. Bahkan ketika ia mulai berubah, aku masih bertahan. Masih berusaha berpikir baik. Masih mencintainya dalam diam yang menyiksa. Dan sekarang, aku tahu segalanya. Aku tahu bahwa cinta yang kuberikan tulus, tapi tidak cukup untuk membuatnya bertahan. Aku tahu bahwa wanita lain itu, Ayu,
mendapat bagian hatinya yang dulu hanya milikku. Dan lebih dari itu, ia bahkan mengandung anaknya. Anak dari lelaki yang menjadi ayah dari anak-anakku. Apa yang tersisa untukku sekarang? Malam itu, aku menangis hingga tubuhku lemas. Air mataku tak berhenti mengalir. Bantal basah. Dada sesak. Tapi aku tetap diam. Tetap berpura-pura tidur saat Reza menggeliat di sampingku, mengubah posisi tidur tanpa tahu bahwa istrinya sedang sekarat dalam diam. Aku memeluk diriku sendiri di bawah selimut, seolah sedang melindungi jiwaku yang mulai pecah. Dan dalam sunyi yang menusuk, aku berbisik pada diriku sendiri. Besok kamu harus bangun, Aira. Entah untuk bertahan, atau untuk pergi. Tapi malam itu, satu hal sudah pasti. Duniaku telah ambruk seketika. Malam itu, udara di ruang keluarga terasa lebih dingin dari biasanya. Hening. Hanya terdengar detik jam dinding yang berdetak perlahan, seolah menunggu sesuatu meledak. Anak-anak sudah tidur. Pintu kamar mereka kututup rapat, memastikan tak ada suara yang bisa mengusik malam yang akan menjadi saksi dari sesuatu yang selama ini kutahan. Reza duduk di sofa, matanya tertuju pada layar TV, tapi jelas pikirannya mengembara entah kemana. Dia belum tahu bahwa malam ini, aku sudah tidak bisa lagi menunda. Dengan langkah pelan tapi pasti, aku berdiri di hadapannya. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena luka yang hendak kubuka. Kita perlu bicara, ucapku pelan, tapi nadaku cukup untuk menghentikan dunia kecil Reza. Dia menoleh. Sekilas aku melihat keraguan di matanya. Tapi seperti biasa, dia menyembunyikannya di balik wajah tenangnya. Bicara soal apa? Aku menatapnya, mata kami bertemu. Dan di sana, tidak ada lagi air mata. Hanya ketegasan dari hati yang telah cukup terluka. Aku mengeluarkan sesuatu dari balik saku celana rumahku. Sebuah kertas. Kusobek dari dalam buku resep yang sudah 3 hari menjadi tempat persembunyian rahasiaku. Lalu kubuka pelan dan kutaruh di atas meja. Kertas hasil USG. Reza menatapnya. Dan seketika, semua warna di wajahnya menghilang. Ia tahu. Aku tahu semuanya, kataku. Suaraku bergetar, tapi tegas. Aku baca pesan WhatsApp kalian. Aku lihat fotonya. Aku tahu kamu mencium perut wanita itu dengan penuh cinta. Perut yang mengandung anakmu. Reza tidak bergerak. Tidak mencoba merebut kertas itu. Tidak berkilah. Hanya diam. Dan keheningan itu lebih menusuk dari 1000 pengakuan. Bilang sesuatu, Reza. Katakan kalau itu bohong. Katakan kalau itu hanya hilaf. Katakan apapun. Aku memohon, bukan karena berharap dimaafkan, tapi karena aku ingin tahu, masihkah dia bisa bersuara untukku? Tapi yang keluar dari bibirnya hanya satu kalimat. Dan itu menghancurkan semua yang tersisa dalam diriku. Aku mencintai dia juga. Tapi aku masih sayang kamu. Sayang aku? Mataku membelalak. Hatiku seperti ditampar berulang-ulang. Masih sayang aku? Ulangku pelan, suaraku pecah. Setelah kamu mengkhianati tubuhku, mengkhianati kepercayaanku, mengkhianati sumpah yang kita ucapkan di depan Tuhan. Reza menunduk. Tapi aku tak berhenti. Aku ini siapa untukmu? Reza? Rumah persinggahan? Tempatmu pulang kalau lelah dari dunia barumu? Wanita yang kamu jadikan istri legal hanya karena kita punya anak. Dia mendongak. Enggak, Aira, kamu tetap penting buat aku. Tapi semua ini terjadi begitu saja. Aku nggak berniat awalnya. Aku tertawa kecil. Pahit. Sakit. Suaraku bergetar,
seperti menahan tangis yang sudah tak bisa dibendung. Terjadi begitu saja. Kamu pikir cinta itu kecelakaan? Bayi itu hasil ketidaksengajaan? Reza terdiam lagi. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tak peduli. Kamu tidur di ranjang yang sama denganku, sambil mencium perempuan lain. Kamu bilang masih sayang aku? Sayang seperti apa yang membuatku harus berbagi suamiku dengan perempuan lain dan anak yang sedang dia kandung? Aku merasa seperti berteriak di tengah jurang. Suaraku menggema, tapi tak ada balasan yang bisa menyembuhkan. Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu, Ra. Aku cuma bingung. Aku mencintai kalian berdua, katanya akhirnya. Aku terdiam sejenak. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada semua pengakuan sebelumnya. Mencintai dua perempuan. Cinta yang dibagi dua. Seolah hati manusia adalah kamar hotel yang bisa diisi bergantian. Aku menarik napas panjang. Menatapnya terakhir kali sebelum berdiri. Terima kasih sudah jujur. Tapi cinta yang dibagi dua bukan cinta yang layak aku pertahankan. Aku melangkah pergi, meninggalkannya duduk di sofa, menatap kertas USG yang kini tak lagi hanya selembar kertas, melainkan bukti kehancuran dari rumah tangga yang kubangun selama 18 tahun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur bukan untuk beristirahat, tapi untuk mencari kekuatan. Kekuatan untuk memutuskan, apakah aku akan terus tinggal, atau aku harus pergi. Hari itu, matahari bersinar seperti biasa. Anak-anak sarapan seperti biasa. Dan Reza masih duduk di meja makan dengan wajah yang seolah tak berubah. Tapi bagiku, segalanya telah berbeda. Pagi itu, kami terlihat seperti keluarga normal di mata dunia luar. Tapi di balik senyumku saat mengantar anak-anak ke sekolah, hatiku sudah remuk. Aku menjalani hari seperti robot. Napasku berat, langkahku kosong. Dan malamnya, saat anak-anak sudah di kamar masing-masing, aku tak bisa menahan lagi. Aku harus tahu. Harus mendengar dari mulutnya sendiri. Aku butuh jawaban, meski mungkin akan menghancurkanku untuk kedua kalinya. Kami duduk di ruang tamu. Sepi. Hanya lampu temaram yang menyinari wajahnya. Reza menatapku sebentar, lalu menunduk. Seakan tahu apa yang akan kutanyakan. Tapi aku tak peduli. Aku harus mendengar. Mas, kamu akan ninggalin kami? Tanyaku lirih, dengan suara yang hampir tak keluar dari tenggorokanku. Dia tak langsung menjawab. Tangannya bergerak resah di pahanya. Lalu akhirnya ia berkata, pelan, tapi cukup jelas untuk menghancurkan seluruh dinding pertahananku. Dia hamil, Ra. Aku gak bisa ninggalin dia sekarang. Seketika, hatiku seperti dicabik. Aku mematung. Jantungku berdebar tak karuan, seperti akan meledak. Tubuhku terasa dingin, meski udara malam itu hangat. Jadi, karena dia hamil, kamu rela ninggalin kami. Dia menoleh. Ada kilatan rasa bersalah di matanya, tapi tak cukup untuk menebus luka yang baru saja ia tebarkan. Aku nggak pernah mau ninggalin kamu atau anak-anak. Tapi keadaan sekarang, aku gak bisa pura-pura. Keadaan, aku menahan napas, suaraku mulai meninggi. Keadaan yang kamu buat sendiri? Kamu tidur dengan perempuan lain, Mas. Itu bukan keadaan, itu pilihan. Dan sekarang kamu pilih dia karena dia hamil? Mataku mulai basah. Tapi aku tak membiarkannya jatuh. Aku ingin tetap kuat, setidaknya secara lahir. Tapi batinku sudah luluh lantak. Kami ini siapa buat kamu sekarang? Aku ini apa? Anak-anak kita itu apa? Tanyaku lagi, hampir berteriak. Reza menghela napas berat.
Ia memejamkan mata sejenak. Aku nggak bisa ninggalin dia, Ra. Aku tanggung jawab. Tapi aku juga masih peduli sama kamu dan anak-anak. Peduli? Aku menahan isak. Peduli apa yang mengizinkanmu menghancurkan rumah ini? Kamu pikir kami nggak hancur? Kamu pikir anak-anak gak akan tahu? Kamu pikir kami bisa baik-baik saja hanya karena kamu bilang, masih peduli? Aku berdiri. Tubuhku gemetar. Air mataku akhirnya jatuh juga, tak bisa kuhalangi lagi. 18 tahun, Reza. 18 tahun aku jadi istrimu, temanmu, ibu dari anak-anakmu. Dan sekarang, kamu bilang gak bisa ninggalin dia karena dia hamil? Lalu aku ini, yang pernah mengandung anak-anakmu, yang pernah berdarah-darah melahirkan mereka, yang menahan sakit demi kalian, aku ini apa? Suara tangisku pecah. Aku tak peduli lagi dia dengar atau tidak. Aku sudah terlalu lelah menahan semuanya sendirian. Ternyata cuma butuh satu rahim baru untuk kamu memilih meninggalkan rumah ini. Hanya butuh satu bayi lain untuk kamu mengubur keluarga yang sudah kamu bangun sendiri. Reza berdiri pelan, menatapku. Tapi tak satu pun kalimat keluar dari mulutnya. Diamnya adalah pengakuan paling jujur. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan sekalipun. Dan malam itu, aku tahu, aku telah kalah. Dikhianati, digantikan. Bukan karena aku tak cukup baik, tapi karena dia memilih. Dan pilihannya bukan aku, bukan anak-anak, bukan rumah ini. Sudah berhari-hari aku hidup dalam kabut. Sejak malam pengakuan Reza, hari-hariku berjalan dalam sunyi yang menyiksa. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak, membersihkan rumah, semua kulakukan seperti biasa. Tapi batinku hampa. Mataku sembab hampir setiap hari. Bahkan senyumku pun kini terasa palsu. Dipaksakan demi dua anakku yang masih terlalu polos untuk memahami keretakan rumah yang selama ini mereka kira kokoh. Aku masih tidur sekamar dengan Reza, tapi jarak di antara kami lebih dingin dari kutub utara. Ia pulang tak menentu. Kadang larut malam, kadang menjelang subuh, kadang tidak pulang sama sekali. Dan setiap ia datang, aku tak bertanya. Karena aku tahu, jawabannya akan kembali melukaimu. Tapi hari itu berbeda. Pagi itu, saat matahari baru menyelinap lewat tirai jendela ruang makan, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar untuk Arga, sereal favorit Naila, dan segelas teh manis untuk masing-masing. Reza belum pulang sejak kemarin malam. Ponselnya tak bisa dihubungi. Dan aku sudah lelah berharap. Naila duduk di meja makan dengan wajah serius. Arga memainkan sendoknya tanpa semangat. Aku bisa merasakan hawa ganjil dari tatapan mereka. Ada sesuatu yang mengganjal. Dan benar saja. Naila membuka percakapan dengan suara pelan namun tegas. Ayah sekarang sering banget ya keluar rumah. Pulangnya selalu malam, kadang gak pulang sama sekali. Dulu gak kayak gitu. Aku membeku. Sendok di tanganku tiba-tiba terasa berat. Aku tersenyum kecil, berusaha terlihat biasa. Iya, sayang. Mungkin ayah lagi banyak kerjaan. Kamu tahu sendiri, akhir tahun biasanya kantor ayah sibuk banget. Naila menatapku lama. Matanya bening, tapi sorotnya tajam. Tapi, masa tiap malam? Masa sampai nginep di luar? Masa ayah nggak bisa pulang bareng satu malam aja untuk makan bareng kita? Aku menarik napas panjang, mencoba menahan isak yang mulai naik ke tenggorokan. Kadang orang dewasa memang harus kerja keras. Sayang. Demi keluarga, jawabku dengan suara bergetar. Tiba-tiba Arga,
yang biasanya diam, ikut bicara. Tapi, waktu aku pulang les, aku lihat mobil ayah parkir di depan rumah orang. Ayah duduk di mobil bareng perempuan. Mereka ngobrol sambil ketawa. Aku nunggu ayah lihat aku, tapi ayah malah pergi. Tubuhku nyaris rubuh saat mendengar itu. Tapi aku tetap menegakkan bahu, menahan air mata yang hampir jatuh. Tidak sekarang, Aira. Jangan di depan anak-anakmu. Naila menggeleng pelan, nadanya mulai naik. Mama bohongin kita, ya? Mama tahu sesuatu, tapi mama tutupin. Aku diam. Tak bisa menjawab. Karena apapun jawabanku, akan melukai mereka. Mama mau kita tetap hormatin ayah. Ya? Walaupun ayah udah. Naila tak melanjutkan. Bibirnya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bukan anak kecil, Ma. Aku tahu, ada yang rusak di rumah ini. Tapi kenapa mama harus pura-pura semuanya baik-baik aja? Saat itu, aku tak bisa lagi menahan air mata. Tapi aku cepat menunduk. Mengusapnya diam-diam. Lalu kutatap mereka. Anak-anak yang lahir dari tubuhku, dari cinta yang dulu kurawat, dan dari lelaki yang kini menghancurkannya. Karena mama gak mau kalian ikut terluka. Karena mama ingin kalian tetap melihat ayah sebagai sosok yang layak kalian banggakan. Meskipun hatinya sudah jauh dari kita. Ucapku, nyaris berbisik, namun patah di setiap katanya. Jadi, mama sengaja tutupin supaya kami gak benci ayah? Tanya Naila dengan suara yang semakin lirih, penuh kecewa. Iya, nak. Karena meskipun ayah kalian menyakiti mama, dia tetap ayah kalian. Dan kalian gak harus ikut memikul rasa sakit yang mama rasakan. Ucapku sambil menahan isak. Aku melihat Naila mulai menangis. Arga menunduk dalam. Aku lalu mendekat, memeluk mereka berdua. Kalian gak salah. Kalian berhak bahagia. Berhak tetap punya harapan. Biar semua rasa sakit ini mama simpan. Biar semua luka ini mama telan sendiri. Mama kuat, karena mama punya kalian. Mereka menangis dalam pelukanku. Dan aku pun ikut risak. Hari itu, bukan Reza yang menghancurkanku. Tapi kenyataan bahwa aku harus tetap kuat di depan anak-anakku, sambil berdiri di atas serpihan hatiku sendiri. Hari itu langit mendung. Angin terasa menusuk kulit, seolah menyadari kegelisahan yang sejak pagi bersarang di dalam dada. Ada satu keputusan besar yang kutunda-tunda sejak hari aku melihat kebenaran itu di ponsel Reza, tapi hari ini, aku tak bisa lagi menunggu. Aku harus bertemu dengannya. Perempuan itu, Ayu. Perempuan yang kini sedang mengandung anak dari suamiku. Perempuan yang merebut bagian paling rapuh dari hidupku. Aku tahu alamatnya dari riwayat pesan WhatsApp Reza. Ia pernah mengirimkan PIN lokasi. Tanpa ia tahu, istrinya membacanya dengan tangan gemetar dan dada sesak. Aku tidak bilang siapa-siapa. Tak pada anak-anakku. Tak pada sahabatku. Tak pada Reza. Aku hanya menyetir sendiri, melewati jalan yang tak kukenal. Jantungku berdetak cepat sepanjang perjalanan. Tangan disetir dingin, berkeringat. Tapi tekadku lebih besar dari ketakutanku. Akhirnya aku sampai. Sebuah gang sempit, dengan deretan rumah kontrakan sederhana. Tenang. Sepi. Jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku turun dari mobil dan berjalan dengan langkah berat. Nomor rumah itu jelas. Cat temboknya biru muda. Ada pot-pot kecil di depan, dan sepasang sandal jepit wanita di depan pintu. Tanganku sempat ragu mengetuk. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah aku siap melihat wajah perempuan yang merebut Reza dariku? Tapi tak ada lagi waktu untuk mundur. Aku ketuk pelan. 3 kali. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka.
Dan di hadapanku, berdiri seorang perempuan muda, kira-kira usia pertengahan 20-an. Wajahnya cantik, bening, tanpa riasan. Kulitnya bersih, pakaiannya sederhana. Di balik gamis longgarnya, perutnya mulai tampak menonjol. Ia sempat terkejut melihatku. Tapi yang keluar dari bibirnya justru kalimat yang membuatku terpaku. "Oh, Mbak Aira, ya? Aku tahu tentang Mbak." Seolah sebuah pisau menusuk langsung ke ulu hatiku. Aku tak menjawab. Hanya menatapnya, mencari niat jahat atau kebohongan. Tapi wajahnya polos, jujur, bahkan sedikit gugup. "Kamu tahu aku?" Suaraku pecah. Tak terdengar marah, tapi terluka. Ayu mengangguk pelan. "Iya, Mas Reza sering cerita. Tapi aku nggak nyangka Mbak bakal datang ke sini." Dia lalu buru-buru berkata, "Masuk aja, Mbak. Maaf ya, rumahnya kecil. Tapi bersih kok. Mbak boleh duduk dulu." Aku masih berdiri di depan pintu. Kakiku terasa lemas. Tapi akhirnya, aku masuk. Bukan karena ingin berbasa-basi, tapi karena aku harus tahu semua. Ruangan itu sederhana. Sebuah sofa kecil. Karpet bulu tipis. Meja mungil dengan gelas teh hangat yang baru setengah diminum. Di dinding, tergantung foto kecil, Ayu dan Reza, berdua. Tersenyum bahagia. Aku menatapnya lama. Hati ini terasa tercabik. "Kamu tahu dia sudah punya istri dan anak?" Tanyaku pelan, nyaris seperti rintihan. Ayu menunduk. Tangannya menggenggam muk hangatnya erat-erat. "Tahu. Sejak awal Mas Reza nggak pernah bohong soal itu. Tapi kamu tetap menerimanya? Tetap mencintainya? Tetap membiarkan dia menyentuhmu, tidur denganmu, dan sekarang kamu mengandung anaknya." Ayu terisak. Wajahnya berubah. Matanya berkaca-kaca. "Saya nggak pernah niat merusak rumah tangga Mbak. Sumpah. Tapi, semuanya terjadi begitu cepat. Mas Reza baik banget. Dia perhatian, dia bilang dia udah lama ngerasa sepi di rumah. Dia bilang udah nggak dicintai." Deh. Ucapan itu menghantam seperti palu. Mataku memerah. Air mata nyaris tumpah. Dia bilang dia merasa tidak dicintai. Ayu mengangguk, menunduk dalam. Dia bilang, di rumah cuma ada kewajiban, bukan cinta. Tapi saya tahu itu salah saya juga, Mbak. Saya tahu saya salah. Tapi waktu tahu saya hamil, dia yang meyakinkan saya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Aku tak kuat lagi. Aku berdiri. Nafasku sesak. Mataku basah. Dia memilihmu. Dia memilih anak yang kamu kandung. Tapi tahu nggak, Ayu? Aku yang membersamainya saat dia tak punya apa-apa. Aku yang berdarah saat melahirkan 2 anaknya. Aku yang tidur di lantai saat rumah tangga kami hancur karena ekonomi. Aku yang menenangkan dia saat dia dihina bosnya. Aku yang menyeka keringatnya, dan kamu datang, hanya karena dia merasa tidak dicintai. Ayu menangis. Tapi aku tidak peduli. Dia mencintaimu. Dia akan membangun hidup baru denganmu. Tapi jangan pernah lupakan bahwa kau sedang hidup di atas reruntuhan rumahku. Aku melangkah pergi. Tapi sebelum keluar pintu, Ayu berkata lirih di belakangku. "Maafkan saya, Mbak Aira. Saya nggak pernah mau ambil tempat Mbak. Tapi mungkin Mas Reza yang menyerah lebih dulu." Langkahku terhenti. Tapi aku tak menoleh. Karena jika aku melihat ke belakang, aku tahu aku akan jatuh. Dan aku tak mau jatuh di hadapan perempuan yang merebut suamiku. Hari itu, aku tahu. Perempuan yang menghancurkan hidupku bukan monster.
Tapi dia tetap perusak. Bahkan jika ia menangis dan berkata tak berniat. Karena luka yang kutanggung tetap nyata. Setelah pertemuan pertama itu, aku sempat berharap Ayu akan menjauh. Akan mundur, atau setidaknya mulai merasa bersalah. Tapi harapanku terlalu naif. Beberapa hari kemudian, Reza pulang ke rumah, hanya untuk mengambil beberapa baju. Katanya untuk keperluan kerja luar kota. Tapi aku tahu itu bohong. Ia hanya tidak ingin menjawab tatapan anak-anak yang mulai menyimpan pertanyaan, dan istrinya yang menyimpan luka yang tak terucap. Dan aku semakin yakin ketika, malam harinya, aku menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. "Mbak, saya tahu saya salah. Tapi saya nggak bisa berhenti mencintai dia." Nomor itu segera kulacak. Dan seperti yang kuduga, itu dari Ayu. Tanganku gemetar. Aku ingin mengabaikannya. Tapi batin ini tidak bisa diam. Luka yang coba kupendam kembali menganga. Maka keesokan harinya, aku datang lagi ke rumah kontrakan itu. Dan untuk kedua kalinya, aku berdiri di hadapan perempuan itu. Ayu membukakan pintu. Wajahnya sedikit terkejut, tapi tak seberapa. Ia bahkan sempat tersenyum kaku. "Mbak Aira masuk." "Ya?" Aku menolak. "Aku nggak akan lama. Aku cuma mau tahu satu hal." "Kenapa?" Ayu diam sejenak. Lalu dengan wajah pasrah, ia berkata pelan. "Karena aku mencintai dia." Aku terdiam. Mataku menatapnya tajam. "Kau tahu dia punya istri. Kau tahu aku adalah istri sahnya. Kau tahu kami punya 2 anak remaja yang menunggu ayah mereka pulang ke rumah. Tapi kau tetap lanjut. Kenapa? Ayu? Kenapa kamu tetap lanjut?" Ayu menarik napas panjang. Suaranya bergetar. "Mbak, aku tahu. Sejak awal aku tahu. Mas Reza nggak pernah bohong. Dia selalu cerita kalau dia udah nikah, punya anak. Tapi dia juga cerita kalau dia merasa terjebak." Terjebak?" Ulangku lirih. Ayu mengangguk. Suaranya lebih pelan, tapi tetap terdengar menusuk. "Iya," katanya, "hubungan kalian udah dingin. Udah kayak teman serumah. Gak ada kedekatan. Gak ada kehangatan. Bahkan katanya, kalian udah lama gak saling sentuh." Aku nyaris jatuh. Ucapan itu seperti panah yang menusuk langsung ke dada. Napasku tercekat. "Kamu tahu nggak, Ayu, bahwa dalam pernikahan panjang, bukan cinta yang membuat kita bertahan, tapi komitmen. Aku mungkin lelah, mungkin diam. Tapi aku tetap di sana. Tetap masak, tetap mendampingi, tetap menjaga rumah kami. Dan kau bilang, itu artinya aku gagal." Ayu menunduk. Tapi ia tak menyangkal. "Aku nggak sengaja hamil, Mbak. Aku juga kaget. Tapi waktu aku kasih tahu dia bahagia banget. Dia bilang, ini seperti kesempatan baru. Seperti hadiah dari Tuhan." Mataku memerah. Tangan mengepal. Kesempatan baru? Jadi, aku ini apa? Sampah lama yang bisa dia buang karena sekarang dia punya hadiah dari Tuhan? Ayu tak menjawab. Dan saat itu, aku sadar. Ini bukan tentang ketidaktahuan lagi. Dia tahu aku istri sah. Tapi dia tidak peduli. Kamu tahu betul dia milikku. Kamu tahu dia mengucap janji suci bersamaku, bukan denganmu. Kamu tahu, tapi kamu tetap melangkah. Dan kamu menyebut itu cinta. Ayu menatapku. Matanya berkaca-kaca, tapi tetap tak surut. "Aku nggak bisa bohong, Mbak. Aku jatuh cinta. Aku tahu aku salah. Tapi hati ini nggak bisa disuruh berhenti."
Aku tertawa. Pahit. Hati itu bisa dikendalikan, Ayu. Tapi kamu memilih untuk menuruti nafsu dan menyebutnya cinta. Kamu memilih untuk menangisi laki-laki yang bukan milikmu dan menyakiti perempuan yang bahkan belum pernah kamu temui. Ia menangis. Tapi aku tak tersentuh. Karena air matanya bukan penyesalan. Itu hanya bentuk dari ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Reza bilang dia akan tetap bertanggung jawab pada kamu dan anaknya? Tanyaku tajam. Ayu mengangguk perlahan. Dia janji akan urus semuanya. Termasuk tetap jadi ayah buat anak-anak Mbak. Hatiku membeku. Jadi ini akhirnya? Reza membagi hidupnya seperti membagi jadwal kerja? Pagi untuk anak-anak kami, malam untuk perempuan itu dan anak barunya? Kalau begitu, Ayu, kataku, menatapnya lurus. Kau ambillah dia. Ambil seluruh kebahagiaan palsu itu. Tapi satu hal yang tidak akan pernah bisa kau dapat darinya. Ayu menatapku, bingung. Apa, Mbak? Sejarah. Aku berbalik, melangkah pergi. Tapi dalam hati aku menangis. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena semua ini dipilih. Bukan takdir, tapi keputusan mereka berdua. Dan sejak hari itu, aku tahu. Kadang, perempuan bukan hanya korban. Kadang, mereka adalah pelaku yang memilih untuk tetap melukai. Bahkan saat tahu mereka salah. Sore itu, hujan turun deras. Seperti mencerminkan suasana hatiku yang telah berminggu-minggu diguyur badai tanpa jeda. Aku sedang melipat pakaian di kamar, mencoba menata sisa-sisa rutinitas rumah tangga yang retak, berpura-pura bahwa semuanya masih bisa kembali seperti semula. Anak-anakku ada di rumah. Arga sedang main game di kamar, sementara Naila, putriku, masuk ruang kerja kecil Reza. Ia bilang ingin mencari iPad lamanya yang dulu sering ia pakai untuk menggambar. Naila pinjam iPad ya? Yang lama itu, yang udah jarang dipakai. Iya, sayang. Cek aja di rak bawah meja kerja ayah. Jawabku tanpa menoleh, terlalu sibuk melipat kaus-kaus yang tak lagi dikenakan Reza. Tak lama kemudian, aku mendengar suara langkah tergesa. Lalu, suara pintu kamarku dibuka kasar. Mama. Aku mendongak. Naila berdiri di depan pintu. Napasnya memburu. Matanya merah. Tangannya menggenggam iPad yang gemetar. Mama bohongin aku, teriaknya. Aku tersentak. Naila, kenapa? Ada apa? Dia maju, menunjukkan layar iPad ke wajahku. Jelas-jelas ada ini. Mama masih mau bilang semua baik-baik aja? Dan di layar itu, tergambar jelas. Foto Reza bersama Ayu di sebuah taman. Tersenyum. Reza mencium perut hamil Ayu dengan mesra. Di foto lain, mereka selfie di dalam mobil yang kukenal, mobil kami. Dan satu lagi, Reza sedang memeluk Ayu dari belakang, di depan kaca apartemen yang asing bagiku. Darahku terasa turun ke kaki. Tapi sebelum aku sempat bicara, Naila sudah menangis histeris. Mama tahu dari awal, kan? Mama tahu ayah selingkuh. Tapi mama diam aja. Mama bohongin aku. Bohongin Arga. Bohongin kita semua. Naila, dengar dulu penjelasan mama. Enggak mau. Kenapa mama tutupin? Kenapa mama biarin aku nyangka keluarga kita baik-baik aja? Suaranya pecah, seperti jiwanya ikut robek bersamaan dengan kepercayaan yang ia genggam. Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia mundur. Kamu masih terlalu muda untuk tahu segalanya. Naila, teriakku akhirnya. Mama cuma mau lindungi kamu.
Biar kamu nggak benci ayah kamu sendiri. Tapi kenyataannya ayah udah hancurin kita. Ma. Air matanya jatuh deras. Dan tangisku pun pecah bersamaan. Aku harus jaga kamu, aku harus jaga Arga. Aku sendiri hampir gila menahan semua ini. Tapi aku gak bisa terus-menerus hancur di depan kalian. Aku cuma pengen kalian tetap punya sosok ayah yang bisa kalian hormati. Tapi itu semuanya bohong. Ma, teriak Naila sambil menjatuhkan iPad ke kasur. Ia terduduk, menangis keras. Tangannya menutup wajah. Tubuhnya gemetar. Aku memeluknya. Menariknya ke pelukanku walau ia sempat menolak. Maaf, Nak. Maaf banget. Mama gak tahu lagi gimana caranya jadi ibu yang benar. Mama cuma berusaha sekuat tenaga biar rumah ini gak langsung runtuh. Naila memelukku erat akhirnya. Tapi tangis kami menyatu. Keras, berantakan, dan sangat menyakitkan. Di luar, hujan belum berhenti. Tapi di dalam rumah, badai yang lebih besar sudah meledak. Dan hari itu, aku sadar. Pura-pura baik-baik saja bukanlah perlindungan. Itu hanyalah bom waktu. Dan kini, bom itu telah meledak, di pelukan anakku sendiri. 3 hari setelah Naila menemukan foto-foto itu, rumah ini seperti ladang perang yang sepi. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Tapi diam-diam, kami semua tahu, luka itu sudah terlalu dalam. Naila mengurung diri di kamar. Arga tak banyak bicara. Dan aku hanya berjalan seperti hantu. Ada, tapi kosong. Reza tak langsung datang. Tapi sore itu, ia muncul. Masuk ke rumah dengan wajah datar, seperti tak terjadi apa-apa. Ia menyapa pelan, tapi tak ada yang menjawab. Anak-anak hanya melirik dari tangga, lalu berlalu begitu saja. Aku menunggunya di ruang tengah, duduk di sofa yang dulu sering kami pakai untuk bercanda menonton televisi, dan kini menjadi tempat eksekusi dari semua kenyataan pahit. Kita perlu bicara, katanya sambil duduk di hadapanku. Aku hanya menatap, tanpa menyuruhnya duduk. Tapi dia duduk juga. Ia menarik napas panjang. Matanya menatapku, penuh sesuatu yang, entah, bukan penyesalan. Tapi sejenis keyakinan egois yang membuatku muak bahkan sebelum ia berbicara. Aku gak mau cerai, Ra. Tapi aku juga gak bisa ninggalin Ayu dan anakku. Aku mengerutkan kening. Tapi belum sempat aku bicara, ia melanjutkan. Aku mau menikah sama Ayu. Tapi aku gak akan ceraikan kamu. Kita tetap jalanin ini sama-sama. Demi anak-anak. Aku terdiam. Beberapa detik. Beberapa napas. Lalu, aku tertawa. Kecil. Pahit. Hancur. Tawa yang keluar bukan karena lucu. Tapi karena tak percaya. Bahwa laki-laki yang pernah bersumpah mencintaiku, kini bicara soal, demi anak-anak, setelah menghancurkan rumah ini dari dalam. Demi anak-anak, aku mengulang ucapannya pelan, dengan nada menggigil. Iya, biar anak-anak kita tetap punya ayah dan ibu lengkap. Biar mereka nggak kehilangan keluarga. Aku janji tetap bertanggung jawab ke kamu, ke Naila, ke Arga. Reza. Aku potong dengan suara rendah, tapi tegas. Kamu sudah lama kehilangan hak untuk bicara soal tanggung jawab. Kamu bahkan kabur dari rumah. Kamu tinggalin Naila saat dia menangis nyari kamu. Kamu gak ada waktu anak-anak kita hancur karena tahu kamu punya anak dari perempuan lain. Tapi aku masih ayah mereka, tegasnya. Iya, secara biologis. Tapi secara batin, kamu hilang. Dia terdiam. Aku berdiri, mendekatinya perlahan.
Lalu berkata dengan mata penuh air mata yang tak bisa lagi kutahan. Aku ini istri kamu, perempuan yang nemenin kamu dari nol, yang berdarah-darah melahirkan anak-anakmu, yang pernah tidur beralas tikar saat kamu belum punya apa-apa. Dan kamu pikir aku akan terima berbagi suami dengan perempuan yang kamu cium diam-diam di balik punggungku? Dia tertunduk, tapi tetap mencoba berargumen. Aku gak maksud nyakitin kamu. Aku cuma pengen semuanya tetap utuh. Utuh? Kamu kira rumah tangga ini masih utuh? Suaraku meninggi. Kamu sudah tidur dengan perempuan lain. Kamu sudah buat anak di luar pernikahan. Dan sekarang kamu datang bukan untuk minta maaf, tapi untuk minta izin menikah lagi tanpa menceraikan aku. Dia mencoba menyentuh tanganku. Aku tepis. Reza, aku bukan pilihan kedua. Aku istrimu. Bukan hamba yang bisa kamu bagi waktunya seenaknya. Ia memejamkan mata. Ra, tolong. Aku bingung. Aku juga sayang kamu. Jangan lagi bilang kamu sayang aku. Sayang gak seperti ini bentuknya. Kamu hanya takut kehilangan zona nyamanmu. Kamu hanya ingin semuanya tetap ada, tanpa kehilangan siapapun. Tapi aku sudah cukup sakit. Dan kamu tidak berhak memintaku menelan pil pahit yang kamu buat sendiri. Aku mengambil napas panjang. Air mataku jatuh tak tertahan. Aku tolak, Reza. Mentah-mentah. Kalau kamu ingin menikahi Ayu, silakan. Tapi kamu gak bisa punya dua istri. Bukan denganku. Karena aku bukan perempuan yang bisa dibagi. Reza menunduk. Tak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup. Dan hari itu, aku tahu. Dia ingin semua tetap sama. Sementara dia sendiri sudah berubah total. Dan aku memilih tidak lagi jadi korban. Pagi itu, udara sejuk menyelusup lewat jendela yang terbuka sedikit. Tapi tubuhku menggigil bukan karena dingin. Ada firasat buruk yang sejak subuh merayap ke tulang belakangku. Seperti ada sesuatu yang akan pecah hari ini. Dan ternyata benar. Reza pulang pagi-pagi. Membawa 2 koper besar dan raut wajah penuh keputusan. Aku melihatnya dari tangga. Ia tak menyapaku. Tak mencari anak-anak. Ia hanya berjalan masuk ke kamar, dan mulai membuka lemari, mengeluarkan baju-bajunya, dan sebagian bajuku. Kamu mau kemana? Tanyaku pelan, menahan getar di suara. Dia menoleh. Wajahnya datar. Penuh jarak. Bukan aku yang pergi. Kamu. Apa maksud kamu? Dia menarik napas dalam. Lalu duduk di tepi ranjang, menatapku lurus. Aku udah capek. Ra, rumah ini isinya cuma dingin, kecurigaan, dan drama. Aku gak sanggup lagi. Aku mau hidup yang tenang. Sama Ayu. Aku tertawa pelan. Tawa getir yang muncul bukan karena lucu, tapi karena terlalu sakit. Jadi karena aku marah kamu selingkuh. Karena aku kecewa kamu bohong. Karena aku sakit kamu menghancurkan keluarga kita. Itu semua disebut drama? Kamu gak pernah ngerti perasaanku. Ra, balasnya tajam. Kamu selalu dingin. Kamu gak pernah peduli aku capek. Kamu sibuk jadi ibu, tapi lupa jadi istri. Aku udah coba tahan. Tapi Ayu ngertiin aku. Dia tenang. Dia dengerin aku. Dia buat aku ngerasa hidup. Dan aku yang nemenin kamu dari kamu nol, yang nyuci baju kamu waktu kamu gak mampu bayar laundry, yang makan mie instan bareng kamu tiap malam. Aku ini cuma apa, Reza? Ia berdiri, mulai kehilangan kesabaran. Kamu selalu bawa-bawa masa lalu. Aku gak mau hidup di masa lalu terus. Aku pengen hidupku sekarang bahagia.
Dan itu bukan sama kamu lagi. Aku berjalan ke arah pintu, menunjuk seluruh ruangan. Rumah ini, kamu tahu atas nama siapa? Ia menatapku, sinis. Aku tahu. Tapi kita belinya waktu kita masih suami istri. Jadi secara hukum, aku juga punya hak. Kamu serius usir aku dari rumah yang aku bayar DP-nya? Aku cicil dengan gajiku? Aku desain dari awal sampai jadi seperti ini? Kamu serius, Reza? Serius. Aku butuh ruang. Dan kamu terlalu melelahkan buat aku sekarang. Jadi lebih baik kamu pergi. Biar kita sama-sama tenang. Air mataku tumpah. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena marah. Kamu yang selingkuh. Kamu yang mengkhianati. Kamu yang tidur dengan perempuan lain di belakangku. Tapi kamu yang minta tenang? Dan caranya? Dengan mengusir aku dari rumah yang aku bangun dengan darahku sendiri. Sudahlah, Ra. Jangan drama lagi. Aku udah cukup capek. Aku menatapnya. Dalam. Lama. Seolah ingin mengingat wajah laki-laki yang dulu begitu kucintai, dan kini menjadi orang asing yang tega menendangku keluar dari hidupnya. Baik. Aku akan pergi. Tapi kamu harus tahu, Reza, kamu mungkin bisa menyingkirkan tubuhku dari rumah ini. Tapi kamu gak akan pernah bisa menghapus sejarahku dari setiap sudut tembok ini. Rumah ini dibangun dari cinta, air mata, dan pengorbananku. Kamu mungkin menang hari ini, tapi kamu kehilangan dirimu sendiri. Aku melangkah pergi ke kamar anak-anakku, mengemasi beberapa barang. Naila menangis saat tahu. Arga memelukku erat dan berkata, "Bunda jangan tinggalin kita." Tapi aku hanya bisa memeluk mereka, mencoba tetap tegak walau jiwaku hancur. Hari itu, aku keluar dari rumah yang kucicil sendiri. Rumah yang kutata sendiri. Rumah yang dulu kusebut rumah tangga. Dan di belakangku, berdiri laki-laki yang dulu bersumpah mencintaiku, kini berdiri sebagai orang asing, yang tega menendangku keluar demi perempuan lain. Setelah hari itu, setelah Reza benar-benar mengusirku dari rumah yang kubangun bersamanya, aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan dalam diam. Selama ini aku mencoba menjadi istri yang sabar, ibu yang menjaga suasana tetap damai, dan perempuan yang menahan amarah demi anak-anak. Tapi cukup. Cukup. Aku dan anak-anakku bukan debu yang bisa disapu keluar begitu saja dari rumah kami sendiri. Kami bukan sisa masa lalu yang bisa dibuang demi cinta barunya. Malam itu, setelah anak-anak tertidur di kamar kecil rumah kakakku, aku duduk sendirian di teras. Ditemani suara jangkrik dan udara malam yang dingin menusuk tulang. Aku membuka ponsel. Mencari nomor yang beberapa hari ini kusimpan tapi belum berani kuhubungi. Namanya Bu Maya. Seorang pengacara perempuan yang kupilih karena aku butuh seseorang yang bukan cuma paham hukum, tapi juga bisa mengerti luka seorang istri. Tanganku gemetar saat menelepon. Halo, Bu Maya? Saya Aira. Saya siap konsultasi. Saya ingin menggugat cerai suami saya. Besoknya, aku datang ke kantor hukumnya. Jantungku berdetak kencang saat menceritakan semuanya. Pengkhianatan Reza, kehamilan Ayu, pengusiran dari rumah, dan anak-anak yang kini mulai membenci ayah mereka. Bu Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak menyela, hanya menulis. Sesekali ia mengangguk dan bertanya pelan, dengan suara tenang yang membuatku merasa dimengerti. Hingga akhirnya ia berkata, "Bu Aira, saya sudah pelajari dari data yang Ibu bawa. Rumah itu sepenuhnya atas nama Ibu. Pembelian dilakukan sebelum masa pernikahan mencapai 10 tahun, dan cicilan rumah diambil dari rekening pribadi Ibu. Dari segi hukum, posisi Ibu sangat kuat.
Mataku membelalak. Jadi, saya bisa menuntut rumah itu. Bukan cuma bisa. Itu hak ibu. Dan soal anak-anak, mereka sudah remaja. Hak asuh bisa diberikan sepenuhnya pada ibu kalau pengadilan menilai kondisi emosional mereka lebih stabil dengan ibu. Apalagi dengan bukti perselingkuhan dan penelantaran yang ibu punya. Hatiku berdegup. Campur aduk antara lega dan marah. Selama ini aku diam karena takut. Tapi ternyata aku punya kekuatan. Saya mau ajukan gugatan sesegera mungkin, Bu. Saya akan bantu semua prosesnya. Kita buat ini adil, untuk ibu, dan untuk anak-anak. Beberapa minggu kemudian, surat gugatan resmi dikirim ke alamat rumah. Rumah yang dulu kusebut, rumahku, dan kini dihuni Reza dan kekasih barunya. Reza menelepon malam itu. Suaranya panik. Aira, kamu gugat aku? Kamu serius? Aku gak main-main, Reza. Kamu udah buang aku. Sekarang aku tuntut yang memang hakku. Kamu tega banget, Ra. Ini semua demi apa? Rumah? Harta? Aku tertawa pelan. Enggak. Ini demi harga diriku. Demi anak-anak kita. Dan demi semua luka yang kamu anggap biasa. Dia terdiam. Reza, kamu memilih jalan ini. Sekarang aku akan lawan. Bukan dengan teriak, tapi dengan hukum. Dan aku akan berdiri tegak. Tanpa kamu. Sidang pertama digelar 3 minggu kemudian. Aku datang mengenakan kemeja putih dan rok panjang. Sederhana, tapi rapi. Bersamaku ada Bu Maya dan Naila yang ikut mendukung, meski tak bicara sepatah kata pun. Arga tak ikut. Dia terlalu kecil untuk melihat ayah dan ibunya duduk di ruang yang sama, sebagai lawan. Reza datang bersama pengacaranya. Tapi tak berani menatapku. Di depan hakim, aku berkata dengan suara tegas. Yang mulia, saya menuntut perceraian karena suami saya terbukti berselingkuh, menelantarkan keluarga, dan mengusir saya dari rumah yang secara hukum adalah milik saya. Kupikirkan Ayu. Sendirian di rumah sakit. Menangis. Menggendong bayi mungil yang seharusnya disambut dengan cinta, tapi justru disambut dengan kekosongan. Kupikirkan Reza. Di suatu tempat. Mungkin sendirian. Mungkin mabuk. Mungkin dikelilingi oleh penyesalan yang mulai datang terlambat. Dan aku tidak tertawa. Tidak juga bersorak. Aku hanya menghela napas panjang, sambil berbisik dalam hati. Kau bilang aku terlalu dingin. Tapi lihat sekarang, siapa yang membuat kehangatan itu lenyap dari hidupmu sendiri. Mereka pikir hidupku hancur saat aku ditinggal. Tapi kenyataannya, justru mereka yang perlahan kehilangan segalanya. Dan aku tidak lagi berada dalam lubang luka. Aku berdiri di atas puing-puing yang dulu mereka runtuhkan. Tapi sekarang telah kujadikan pondasi baru untuk bangkit. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit muram, seolah mengerti bahwa ada pertemuan yang akan mengguncang isi dadaku. Aku sedang menyapu teras ketika pagar rumah diketuk. Perlahan, ragu, seperti tangan yang ingin memohon, tapi malu mengaku kalah. Saat kubuka pintu, jantungku seolah berhenti berdetak. Ayu, berdiri di depanku, pucat, bibirnya kering. Di tangannya, ada gendongan bayi mungil yang terlelap tanpa dosa, dibungkus selimut tipis yang tampak seadanya. Matanya sembab. Wajahnya bukan lagi wajah wanita muda yang dulu percaya diri merebut segalanya dariku. Kini, yang kulihat hanya perempuan kecil yang ketakutan, hancur, dan putus asa. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Hening.
tanpa ucapan. Hingga akhirnya dia berkata, lirih, nyaris seperti bisikan. Mbak Aira, tolong, kami butuh bantuan. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Dalam, tanpa ekspresi. Tapi dadaku bergemuruh. Tanganku menggenggam kusen pintu rat-rat agar aku tidak goyah. Dia menunduk, lalu mulai bercerita, dengan suara bergetar. Reza, kabur, Mbak. Setelah bayi ini lahir, dia pergi. Katanya cuma mau beli rokok. Tapi sampai sekarang gak pulang-pulang. Gak bisa dihubungi. Aku, gak punya uang. Biaya rumah sakit belum lunas. Aku udah coba pinjam ke teman, ke keluarga, tapi semua nolak. Aku gak tahu harus ke siapa lagi. Ia menunduk lebih dalam, menggoyang-goyangkan tubuh bayinya agar tetap tenang. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pernah nyakitin Mbak. Tapi tolong, jangan hukum bayi ini. Dia gak salah apa-apa. Aku menarik napas dalam, menahan badai dalam hati. Bayi itu memang gak salah, jawabku pelan. Tapi kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Ayu? Bukan karena kamu merebut suamiku, tapi karena kamu tahu aku istrinya, dan kamu tetap lanjut. Kamu tahu rumah tanggaku hancur, dan kamu ikut menyalakan apinya. Air mata mulai jatuh di pipinya. Aku kira Reza serius, aku kira kami akan jadi keluarga, tapi ternyata kamu baru sadar kalau laki-laki yang mengkhianati satu perempuan, bisa dengan mudah mengkhianati perempuan lain. Ayu terisak. Aku gak minta Mbak maafin aku sekarang. Tapi tolong, kalaupun gak untuk aku, bantu untuk anak ini, tolong. Dia membuka selimut perlahan, memperlihatkan wajah mungil anaknya. Bayi laki-laki dengan kulit pucat, tubuhnya masih kecil, pipinya belum penuh. Aku melihatnya, dan hatiku bergetar. Sebab bagaimanapun, dia tetap anak manusia. Dan dia tidak meminta untuk dilahirkan dari kisah seburuk ini. Aku memejamkan mata. Dalam hatiku, aku berperang. Aku ingin berkata, hadapilah sendiri akibat dari pilihanmu. Tapi di sisi lain, aku bukan Ayu. Aku bukan Reza. Aku tidak akan membalas luka dengan meninggalkan bayi ini dalam penderitaan. Aku kembali masuk rumah. Mengambil dompet. Menarik beberapa lembar uang tunai, dan menyerahkannya pada Ayu. Ini bukan karena aku kasihan padamu. Tapi karena aku tahu, kalau aku tidak membantu, nanti aku akan menyesal pada diriku sendiri. Tapi ini, bantuan terakhir. Ayu menatapku, menangis semakin keras. Terima kasih, Mbak Aira. Pergilah, Ayu. Bangkitlah. Tapi jangan lagi hidup dari belas kasihan orang yang pernah kamu hancurkan. Ia menunduk dalam-dalam. Lalu pergi dengan langkah lunglai, membawa bayi yang tertidur dalam diam. Aku berdiri lama di depan pintu, menatap hujan yang belum berhenti turun. Angin membawa dingin ke kulitku. Tapi hatiku, perlahan terasa hangat. Bukan karena bahagia, tapi karena aku tahu, aku telah menang. Bukan karena membalas, tapi karena aku memilih tetap menjadi manusia. Dan hari itu, aku tahu, yang membakar rumahku dulu, kini datang menggigil di depan pintuku. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa damai. Tak ada lagi suara tangis di tengah malam. Tak ada lagi pertanyaan dari anak-anak tentang ayah mereka. Dan yang paling penting, tak ada lagi diriku yang bertanya, apa salahku? Aku tak membantu Ayu. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tidak mau menyelamatkan orang yang dengan sadar memilih merusak hidup orang lain.
Saat dia berdiri di depan rumahku, menggendong bayi mungil dan memohon dengan suara bergetar, aku hanya menatapnya dalam. Aku bukan Tuhan, Ayu, kataku tenang. Dan aku bukan istrimu. Jika kamu mau pertolongan, carilah dari laki-laki yang dulu kamu banggakan. Dia menunduk, menangis. Tapi aku tak tersentuh. Bukan karena hatiku membatu, tapi karena aku sudah membayar lunas semua harga dari kesalahan orang lain. Dan Reza, ia tidak pernah kembali. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia tinggal di sebuah kosan kecil, jauh dari kota. Hidupnya berantakan. Tak ada kantor yang mau menerima pria dengan reputasi buruk dan surat cerai yang menyebar diam-diam di kalangan profesional. Mabuk, terlilit utang, tak diakui oleh anak-anaknya. Naila bahkan memblokir nomornya. Arga tak lagi menyebut namanya dalam doa malamnya. Dan Ayu, setelah 6 bulan penuh konflik, tekanan, dan tagihan yang tak pernah berhenti, ia mengajukan gugatan cerai. Katanya, Reza bukan seperti yang ia kira. Katanya, hidup mereka bukan keluarga seperti yang dijanjikan. Akhirnya Ayu pulang ke kampung halamannya, membawa bayinya seorang diri. Meninggalkan kota ini, dan meninggalkan Reza yang kini hanyalah bayang-bayang dari masa lalu. Sedangkan aku tidak jatuh. Aku justru bangkit. Kupeluk anak-anakku yang kini tumbuh dalam kasih sayang yang utuh, walau tanpa figur ayah. Tapi mereka tahu, mereka punya ibu yang tak pernah menyerah. Naila, yang dulu memberontak, kini sering membantuku di dapur. Arga, yang sempat murung, kini rajin menggambar dan bilang, suatu hari aku mau buat buku tentang Bunda. Aku membuka usaha kecil, toko roti rumahan yang kusulap dari garasi kosong. Berawal dari jualan online, lalu pesanan bertambah, dan pelanggan mulai datang. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena kisahku ikut tersebar. Banyak ibu-ibu yang datang bukan hanya membeli roti, tapi untuk duduk, mendengar, dan bercerita. Dan aku mendengarkan mereka. Karena aku tahu bagaimana rasanya ingin didengar, tapi tak ada yang peduli. Dan malam-malamku kini tak lagi berisi tangis, tapi tawa anak-anak, doa-doa yang tenang, dan rasa syukur. Karena ternyata, aku tidak kehilangan apa-apa. Yang pergi dariku, hanyalah orang-orang yang tak layak tinggal dalam cintaku. Rumah ini memang sempat runtuh. Tapi dari reruntuhannya, aku membangun istana baru. Istana kecil, tapi penuh ketulusan, pelukan hangat, dan cinta yang tak lagi harus dibagi dua. Dan aku tahu, kini, aku benar-benar pulih. Bukan karena waktu yang menyembuhkan, tapi karena aku memilih untuk sembuh. Dan kini, aku hidup. Bukan untuk mereka yang pergi, tapi untuk diriku sendiri. Dan untuk 2 anakku, yang membuat hidupku kembali utuh.